mereka sudah memanggil belasan produsen, kemudian distributor dan juga retail, dan juga asosiasi produsen, serta meminta keterangan dari pemerintah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup terkait apa yang terjadi dengan permasalahan yang terjadi dengan minyak goreng di tanah air. Nantinya setelah mendapatkan alat bukti yang cukup dirangkai dengan oleh keterangan dari para terlapor tersebut, maka kasus dugaan kartel ini akan dinaikkan ke persidangan. Namun dari informasi yang kami dapat, Ketua KPPU Ukay Karyadi mengatakan bahwa dugaan kartel ini berasal dari adanya 4-5 perusahaan minyak goreng yang menguasai pasar minyak goreng di tanah air sekitar lebih dari 50% pangsa pasarnya, di mana dugaan kartel ini dicium di mana kelima perusahaan ini yang menguasai pasar besar di Indonesia memiliki lahan produksi sendiri. Namun ketika harga CPO internasional mengalami kenaikan, kenapa mereka melakukan kenaikan harga, membentuk kesepakatan harga yang sama di saat harga tinggi. Padahal sebenarnya di persaingan yang sehat, perusahaan A seharusnya bisa menurunkan sedikit harga jualnya untuk mendapatkan atau mencuri pasar dari perusahaan B. Itu jika persaingan yang sehat. Namun pada saat yang terjadi sejak akhir 2021, justru kelima perusahaan ini kompak menaikkan harga jual. Dan yang menjadi puncaknya adalah ketika di Januari 2022 ketika harga sudah menyentuh di atas 14.000 bahkan sampai di atas 20.000 di beberapa wilayah. Yang kedua, dugaan kartel ini juga berasal dari ketika harga CPO internasional itu kan fluktuatif di tahun 2021, namun yang meski cenderung naik, harga CPO internasional tetap mengalami adanya penurunan harga. Namun para produsen ini bukannya menurunkan harga jual mereka, tetapi tetap bertahan di harga yang tinggi, sehingga dugaan-dugaan ini menyimpulkan bahwa adanya praktek kartel dari kondisi minyak goreng di tanah air. Dan juga kita lihat bahwa untuk pemain minyak goreng ini merupakan karakteristiknya oligopoli, sehingga menjadi sinyal mereka untuk membentuk harga yang bersama saat harga internasional tinggi. Dan yang kedua, ketika kami tanyakan saat memanggil 4-5 perusahaan atau belasan perusahaan yang diduga melakukan upaya kartel ini, KPPU tidak ingin menjawab apa hasil perbincangan mereka karena itu masih menjadi wilayah investigasi yang nanti akan dirangkai dengan alat bukti lainnya untuk masuk ke proses persidangan selanjutnya. Dan tadi kami juga sempat menanyakan kepada Ketua KPPU Ukay Karyadi, nantinya jika alat bukti sudah cukup masuk ke pemberkasan kemudian ke persidangan, para terlapor akan diperiksa secara terbuka dan bisa mengajukan saksi-saksi, dan di mana nantinya penyelidikan ini juga bisa mengarah ke 3 hal lain di luar kartel, yaitu mengarah ke kesepakatan pasar, kesepakatan harga, kemudian mengarah ke integrasi vertikal dan juga pelanggaran pasar. Di mana kalau kita tahu jika kita belanja ke beberapa minimarket ataupun supermarket saat ingin membeli minyak goreng, para retail itu melakukan take and bundling, yaitu membeli minyak goreng namun harus ikutan membeli terigu, beras atau bahan-bahan kebutuhan lainnya, dan itu menurut KPPU adalah sebuah pelanggaran. Tadi kami juga sempat menanyakan jika nanti terbukti setelah proses persidangan terbukti bahwa ini merupakan pelanggaran atau melakukan kartel, maka tiap perusahaan akan mendapatkan hukuman, yaitu bentuknya adalah denda, di mana denda minimal itu adalah sebesar 1 miliar rupiah, kemudian maksimalnya adalah dikenakan denda 50% dari laba tahun terjadinya pelanggaran atau 10% dari omset perusahaan itu dari tahun terjadinya pelanggaran. Dan juga nantinya ini tergantung dari keputusan majelis hasil persidangan akhir nantinya. Kemudian tak hanya dari sisi nominal uang saja yang akan masuk ke keuangan negara, hukuman atau denda secara moral tentunya akan menjadi hal yang paling berat adalah citra dan reputasi dari perusahaan itu akan tercoreng, karena tak hanya di level nasional hasil investigasi atau hasil dugaan kartel ini nanti akan mencoreng perusahaan-perusahaan tersebut di mata investor karena tidak melakukan good corporate governance atau GCG dalam menjalankan bisnis usahanya. Dan tadi juga KPPU meminta kepada para pelaku usaha minyak goreng ini, para produsen, untuk maulah berpartisipasi dalam
bertanggung jawab atas kelangkaan minyak goreng yang terjadi sampai saat ini di tanah air. Jika mereka mau membenahi, meskipun proses penegakan hukum tetap berjalan, itu akan menjadi sebuah keringanan bagi para produsen nantinya saat persidangan di akhir persidangan nanti untuk dugaan kartel ini. Beni. Baik Desi, kita berharap semoga hukuman yang tadi Anda sebutkan tadi bisa menjadi efek jera untuk para pelaku kartel untuk tidak melakukan perbuatannya kembali. Kita terus tunggu informasi terbaru terkait temuan KPPU terkait kisruh minyak goreng. Selamat bertugas kembali Desi. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya di channel BTV. Kasus yang akhir-akhir ini sedang marak dibicarakan adalah kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah suatu kebutuhan pokok atau merupakan salah satu dari sembako atau 9 bahan pokok menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari, minyak goreng digunakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Minyak goreng digunakan untuk memasak seperti penumisan, penggorengan dalam jumlah yang sedikit maupun jumlah yang banyak. Namun akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang secara tiba-tiba membeli minyak dalam ukuran yang sangat banyak, sehingga menyebabkan minyak goreng menjadi langka di pasaran. Bersama rekan saya Syamsur Rijal yang sudah berada di lapangan, bagaimana situasi dan kondisi masyarakat sekitar mengingat kenaikan dan kelangkaan harga minyak goreng saat ini. Selamat siang, terima kasih kepada rekan saya yang berada di studio. Setelah 1 bulan, minyak goreng susah didapat di pasar-pasar tradisional maupun swalayan di Kota Medan ini. Harga minyak goreng 1 liter seharga Rp23.500, sementara harga minyak goreng curah ketersediaannya tidak banyak dan harganya cukup lumayan mahal. Memang saat ini kelangkaan minyak goreng menjadi hal sangat meresahkan. Banyak pemasok maupun penjual menjadi kekurangan stok sehingga kenaikan harga minyak goreng menjadi kelangkaan bagi masyarakat. Baik, di sini saya sudah bersama 2 narasumber saya. Baiklah, sekarang saya bersama narasumber pertama saya. Bagaimana menurut Ibu tentang kelangkaan minyak yang terjadi pada saat sekarang ini? Kebetulan saya adalah pengguna minyak goreng setia. Saya memiliki usaha dagang yaitu dengan berjualan aneka gorengan, baik itu secara langsung dan online. Gorengan pastinya membutuhkan banyak sekali minyak. Jika minyak saja harganya sudah tinggi, bagaimana saya bisa mendapatkan untung dari usaha dagang saya? Saya sangat resah dengan harga yang naik dan juga kelangkaannya saat ini. Jadi bagaimana cara Ibu agar tetap menjalankan usaha Ibu ini? Ya, saya mengurangi porsi dagangan harian saya agar tetap bisa berjualan. Dengan harga minyak yang naik, maka saya tidak mungkin menggunakan minyak secara banyak. Semua keuntungan saya bisa habis hanya dengan di minyak saja. Sebagai penjual minyak, bagaimana dampak bagi Anda? Wah, kalau saya sebagai penjual minyak ya pasti juga merasa rugi ya. Dari supplier saja sudah harganya tinggi. Bagaimana lagi saya untuk mematok harga untuk menjualnya. Selain itu, kadang juga ketika memesan minyaknya dari pemasok orderannya tidak ada ataupun kosong. Apakah banyak dari konsumen Ibu tetap datang untuk membeli? Banyak yang datang mencari, namun ya kadang orderannya itu kosong, maka minyak juga kosong kan. Dan sekalinya ada minyak pasti harganya melonjak naik tinggi. Yang membuat saya harus berdebat kecil dengan konsumen yang membeli minyak. Ternyata pedagang juga terkena dampaknya ya Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ternyata banyak yang terkena dampak dari kelangkaan dan kenaikan minyak goreng ini. Diharapkan semoga kelangkaan minyak goreng ini cepat berakhir dan harga serta stok kembali normal seperti dulu.
Sekian yang dapat saya laporkan dari lapangan. Saya Samsurijal, pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Sekian yang dapat saya kabarkan dari lapangan. Saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang berada di lapangan. Baik, selain mewawancara yang ada di lapangan, di sini juga sudah bergabung bersama kami ada dua narasumber tambahan kami, yaitu Saudari Anggita dan Saudari Ripka. Kita ke narasumber yang pertama. Menurut Saudari Anggita, apa pendapat Anda mengenai kenaikan dan kelangkaan harga minyak yang terjadi akhir-akhir ini? Saya sebagai ibu rumah tangga tidak pernah lepas dari penggunaan minyak. Saya awalnya sudah menghemat penggunaan minyak karena tahu harga minyak naik dengan harga Rp20.000 yang curah dan kalau kemasan seharga Rp22.000 sampai Rp24.000 per liternya. Dan mungkin saja makin hari akan bertambah kenaikannya. Tapi walaupun begitu, mau tidak mau tetap harus saya beli karena itu kan kebutuhan rumah tangga. Walau demikian, sekarang saya sudah jarang menggunakan minyak sebagai bahan utama memasak. Saya sudah menyiasati untuk memasak dengan cara mengukus atau merebus. Awalnya sangat sulit untuk beradaptasi dengan keadaan seperti ini, tetapi lama-kelamaan saya pun menjadi terbiasa. Nah, pastinya ketika saudari membeli minyak, membelinya kadang di minimarket, kadang di warung-warung dekat rumah kan. Nah, bagaimana pendapat saudari kepada pedagang-pedagang minyak? Ibu rumah tangga saja sudah riweuh. Ya, bagaimana pendapat saudari? Saya juga merasa prihatin dengan para pedagang yang menjual minyak goreng, baik itu kemasan maupun minyak goreng curah. Kasihan juga para pedagang-pedagangnya, untungnya juga tidak seberapa karena harga minyak goreng yang cukup mahal. Ya, saya setuju. Sedangkan dari pemasoknya saja sudah memasang harga tinggi ya, jadi mereka tidak bisa mengambil untung yang banyak. Terima kasih kepada Saudari Anggita atas pendapatnya. Baik, kita beralih ke narasumber yang kedua. Di sini sudah bersama kami Saudari Ripka. Menurut Saudari Ripka, bagaimana pendapat Anda mengenai kelangkaan dan kenaikan harga minyak yang terjadi akhir-akhir ini? Baik, menurut saya, minyak goreng yang mengalami kenaikan sekitar 41,5% menyebabkan biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk menggoreng 1 kg kerupuk meningkat sekitar 6,1% dari kondisi sebelumnya. Pengeluaran biaya produksi untuk faktor industri minyak goreng adalah pengeluaran paling besar, yaitu sekitar 20% dari total biaya produksi. Meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan setelah kenaikan harga minyak goreng memicu terjadinya pengurangan penggunaan pada input produksi. Nah, jadi bagaimana solusi yang dapat saudara lakukan pada produsen kerupuk? Sebelumnya, saya sebagai produsen kerupuk sempat mengurangi ukuran kerupuk dan hari kerja. Namun, solusi itu sudah tidak dapat dilakukan karena kenaikan biaya produk yang cukup signifikan. Belum stabilnya harga minyak goreng mengakibatkan saya menaikkan harga jual dari Rp100.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Baik, ternyata produsen kerupuk juga terkena imbas ya dari kenaikan harga minyak dan kelangkaan minyak itu sendiri. Terima kasih kepada Saudari Ripka atas pendapatnya. Terima kasih juga kepada dua narasumber yang sudah bersedia untuk memberikan tanggapannya di ruangan Zoom ini.
Terima kasih. Setiap perusahaan pasti memiliki public relation-nya masing-masing. Di sini sudah bergabung bersama dengan kami, Public Relation dari PT Minyaku Indonesia. Dengan Ibu Cynthia Sibarani, selamat sore. Sore. Nah, menanggapi kasus yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak, pasti perusahaan juga terkena imbasnya. Nah, bagaimana peran dari public relation perusahaan menanggapi kasus yang seperti ini? Perspektif atau pandangan dari para konsumen terhadap kelangkaan minyak yang terjadi saat ini menyebabkan reputasi perusahaan pastinya menurun ya. Citra atau reputasi perusahaan adalah salah satu aset perusahaan yang harus dibangun dan dipelihara. Maka dengan itu, saya sebagai Public Relation PT Minyaku Indonesia, dari perusahaan minyak ini yang dapat dilakukan untuk mengembalikan reputasinya adalah dengan teori dua arah simetris. Itu teori dua arah asimetris. Teori dua arah simetris yang dimaksudkan di sini adalah sebagai public relation, saya dari perusahaan dapat memberikan penjelasan atau klarifikasi atas kelangkaan dan kenaikan yang terjadi dan mendapatkan umpan balik dari para konsumen. Sehingga media memiliki peranan yang sangat penting, sehingga ketika media sudah mengeluarkan informasi yang membuat nama atau citra perusahaan kami kembali naik dan baik, maka kabar tersebut akan tersebar dengan cepat dan tersebar luas di kalangan masyarakat. Tentunya dengan komunikasi dua arah maka akan saling memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang terlibat. Berarti public relation menjadi orang yang penting juga ya di perusahaan, Bu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Sama, sore. Selamat sore. Chan, Chan. tolong, tolong. Ada orang minta tolong nih. Gue harus segera OTW. Tolong, ada kuntil bapak. Kuntilanak. Kenapa dia lari ya? Gue kan cuma mau nanya di mana orang jual minyak goreng. Penjahat. Gue bukan penjahat, Bang. Gue demit. Sama saja. Kerjaan lo bikin teror ke orang-orang. Orangnya aja yang bego, takut sama yang beginian. Gue masuk ke alam ini tuh cuma mau nyari minyak goreng, Bang. Di alam gue minyak goreng langka. Oh, gitu ya. Di sini juga sama, minyak goreng langka. Ya udah kalau gitu ayo sama-sama kita cari penyebabnya, Bang. Ayolah, gas. Kayaknya lu harus alirkan 80% penjualan ke pengusaha biosolar ya. Malu yang 20% ke pengusaha minyak goreng. Gimana nasib rakyat kecil nanti, Pak? Lu orang jangan bantah ya. Ini perintah direktur. Tapi... Tak ada tapi-tapi ya. Gue gak peduli orang mau makan atau gak makan. Yang penting keuntungan perusahaan besar. Iya, Pak. Oh, jadi gitu ya ceritanya. Jahat ya. Gak mikirin nasib rakyat kecil kayak kita. Haya, Bang mau pesen ayam goreng 2. Sambelnya yang banyak ya. Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar ya.
Oh iya bang, minumnya es teh 2 ya. Oke. Wah, kayaknya enak ini. Nyam 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 nyam. Wah, apa ini? Enak kan pak? Itu gorengnya pakai biosolar. Hah? Hantu, lari.